Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Dan pada review jurnal kali ini kita akan mengangkat topik uji sensori terhadap produk pangan ya, dengan judul Analisis Sensori Produk Roti terhadap Pengaruh Perlakuan Penyimpanan dan Modifikasi Ragi Saccharomyces cerevisiae. Ya, langsung saja kita maju ke abstrak bahwa roti adalah salah satu makanan yang dijadikan makanan pokok bagi separuh populasi dunia. Atribut sensoris yang dimiliki oleh roti sangat khas. Hal ini bisa disebabkan oleh bahan baku pembuat roti. Perlu dilakukan uji sensori untuk menjaga kualitas dari roti, mengingat roti adalah salah satu produk makanan yang memiliki umur simpan yang singkat. Uji yang dilakukan adalah analisis sensoris untuk mengetahui atribut sensoris yang dimiliki oleh roti setelah mengalami berbagai macam perlakuan. Nah, kita langsung masuk ke pendahuluan untuk mengetahui karakteristik roti lebih dalam. Roti merupakan produk pangan berbahan dasar tepung terigu yang difermentasi dengan ragi roti atau bahan pengembang lainnya yang diolah dengan cara dipanggang. Roti yang merupakan makanan pokok hampir setengah populasi manusia juga merupakan produk yang memiliki umur simpan yang relatif singkat dan akan sangat berpengaruh pada mutu sensoris produk tersebut. Nah, jadi produk roti ini memang jarang yang sampai umur simpannya berbulan-bulan dan bertahun-tahun, itu sangat jarang sekali ya. Makanya dari itu perlu dilakukan atau perlu dimodifikasi dengan beberapa perlakuan untuk memperpanjang umur simpan salah satunya. Tetapi perlu diperhatikan juga kualitas dari roti tersebut. Ya, langsung kita masuk ke pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Syekhul Islami pada tahun 2019 mencoba mencari tahu pengaruh pembungkusan roti terhadap analisis sensoris roti. Dengan cara roti dibungkus dengan kemasan tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian peubah yang diamati adalah kualitas warna, rasa, aroma, dan kenampakan keseluruhan. Sementara itu, yang dilakukan oleh Hitman pada 2017 adalah mengetahui pengaruh pembuatan roti dengan komposisi ragi Saccharomyces cerevisiae yang berbeda. Apakah akan berpengaruh pada mutu organoleptik atau tidak? Nah, kedua penelitian ini saya angkat menjadi satu tema, artinya ada dua perlakuan yang ingin saya teliti. Apakah itu berpengaruh terhadap mutu sensoris dari produk roti? Yang pertama dari penyimpanan, yang kedua apakah penggunaan bahan baku bisa berpengaruh terhadap mutu sensorisnya? Kita lanjut ke pembahasan. Uji yang digunakan adalah uji pembeda, di mana metode yang digunakan adalah scoring test. Uji scoring artinya pemberian skor untuk atribut yang dinilai menurut kesan mutu atau intensitas karakteristik sensoriknya, menurut skala numerik yang telah disediakan untuk masing-masing deskripsinya. Untuk pengujian pengaruh penyimpanan roti, ini melibatkan 15 orang panelis. Di antaranya 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan di rentang umur 25-34 tahun. Kemudian diberi pelatihan setiap minggu selama 6 bulan. Hal ini sesuai dengan ketentuan panelis menurut Soekarto pada tahun 1985. Artinya dalam hal ini menggunakan panelis agak terlatih ya, karena melibatkan 15 orang dan harus terus diberi pelatihan selama beberapa waktu untuk menyamakan persepsi tentang rasa atau dari mutu sensoris tersebut. Nah, sementara uji yang dilakukan oleh Hitman adalah memberi jenis ragi yang berbeda dalam pembuatan roti. Kemudian uji dilakukan dengan uji hedonik atau uji kesukaan. Panelis diinstruksikan untuk membaui, merasakan, dan melihat roti yang berbeda dan mengisi form uji hedonik. Hasil penelitian Syekhul Islami pada 2019 menyatakan bahwa tidak ada pengaruh nyata lama penyimpanan terhadap umur simpan atau mutu organoleptik. Perubahan warna disebabkan oleh retrogradasi pati itu sendiri, which is itu adalah reaksi alami dari protein atau gluten yang memang merupakan komponen utama dalam pembuatan roti. Panelis menyukai pembuatan roti baguette karena teksturnya lebih empuk. Jadi roti yang dibuat itu adalah Barbary bread dan baguette bread ya untuk
penelitian Syekhul Islam ini. Nah, kedua roti ini sama-sama diujikan mutu sensorisnya, dan kemudian hasilnya seperti itu, bahwa penyimpanan dengan jenis plastik atau pembungkus apapun tidak berpengaruh apa-apa terhadap mutu organoleptik dari roti ini. Akan tetapi lebih kepada reaksi alami dari roti yang membuat perubahan mutunya. Artinya pembungkusan ini tidak berpengaruh nyata gitu terhadap mutu sensoris dari roti tersebut. Nah, adapun hasil penelitian dari Hitman pada tahun 2017 menyebutkan bahwa jenis roti yang disukai di antara roti-roti yang dibuat adalah roti yang difermentasi menggunakan kode ragi Saccharomyces cerevisiae baker's yeast dengan aroma khas roti yang kuat dan berwarna coklat. Nah, setelah dicocokkan dengan percobaan lain dengan mendeteksi aroma dari roti dengan kromatografi MSTD, ternyata wangi khas ragi atau roti yang terdeteksi adalah wangi ragi komersil atau Saccharomyces cerevisiae baker's yeast. Jadi sebetulnya pada penelitian Hitman ini si peneliti menggunakan dua metode. Yang pertama metode dengan panelis manusia, which is itu adalah panelis yang autentik. Yang kedua menggunakan instrumen kromatografi MSTD, artinya mendeteksi senyawa volatil yang bisa yang sesuai dengan bau yang diidentifikasi oleh panelis tersebut. Dan ternyata yang paling menonjol dari beberapa roti yang dibuat dengan strain Saccharomyces yang berbeda-beda itu, terdapat satu kesamaan antara hasil dari instrumen dan hasil dari panelis manusia, yaitu keduanya sama-sama lebih peka terhadap jenis roti yang menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae baker's yeast. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, perbedaan yang nyata terhadap mutu sensoris roti dapat dilihat dari pengaruh perlakuan pemberian ragi Saccharomyces cerevisiae dengan memberikan kesan hedonik dari panelis yang lebih memilih penggunaan ragi dengan kode Saccharomyces cerevisiae baker's yeast sebagai roti dengan kualitas rasa dan warna yang baik dan memiliki nilai akseptabilitas yang tinggi. Sementara itu, pengaruh penyimpanan dengan mukus polietilen, polipropilen, dan kertas membungkus komersil seperti yang dilakukan oleh Syekhul Islam itu tidak berpengaruh nyata terhadap mutu sensorisnya. Perubahan warna pada penelitian oleh Syekhul Islam itu hanya terjadi karena retrogradasi pati, which is itu adalah reaksi yang alami dari sebuah produk roti seperti itu. Jadi kesimpulan dari jurnal review ini sudah disampaikan bahwa untuk mutu dari sensoris roti ini sebetulnya tidak ada pengaruh dari penyimpanan. Artinya roti pasti akan memiliki umur simpan yang pendek. Tetapi untuk mutu sensorisnya tidak ada pengaruh antara penyimpanan dengan mutu sensoris. Seperti itu. Yang ada adalah bahan baku yang digunakan untuk pembuatan roti itu sangat berpengaruh. Salah satunya yang sudah ditampilkan oleh Hitman, bahwa pemberian strain Saccharomyces cerevisiae memberi aroma yang khas untuk roti itu sangat berpengaruh. Seperti contohnya kita menggunakan ragi basah dan ragi kering ya. Di teknologi bakery kita belajar ada ragi basah dan ragi kering itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam hal mutu organoleptis sangat berpengaruh sekali gitu. Untuk memberikan bau yang khas, warna coklat yang diinginkan, breadcrumb yang sangat diinginkan, itu sangat berpengaruh sekali dan memang relate dengan penelitian dari uji hedonis ini. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.